rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk soft skill tahun ini memang kita menggunakan Bismart sebagai platformnya karena di situ setiap aktivitas mahasiswa itu bisa dipantau, recordnya ada. Jadi mahasiswa tersebut apakah sudah mengakses videonya atau mengerjakan tugas atau memberikan pertanyaan dan yang lainnya itu bisa terrekap semua dan itu nanti juga menjadi salah satu penilaian dalam kegiatan soft skill ini. Kemudian di soft skill yang tahun ini memang konsepnya berbeda dari tahun yang sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu narasumber memberikan materi di kelas, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas, kemudian dikumpulkan. Namun di tahun ini kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan conference dengan model conference karena yang pertama memang isu paket data ini menjadi hal yang sangat sensitif bagi mahasiswa dan ini memang dengan di awal kemarin itu sudah ada mahasiswa yang menyampaikan ke kami, Pak kalau harus conference semua kami tidak punya paket datanya. Terus kemudian kami jelaskan bahwa konsepnya seperti ini itu sehingga dia tetap bisa mengikuti yang tahun ini. Jadi konsepnya mahasiswa di sini sudah bisa mengakses materi yang kita masukkan ke Bismart. Nah, materinya itu bentuknya adalah video Bapak Ibu. Dan video itu kita memang kemas singkat, tidak lebih dari 10 menit. Nah, kemudian di situ mahasiswa akan mengerjakan tugas yang kita berikan dan juga menjawab pertanyaan pemantik yang sudah kita sediakan di Bismart. Nah, nanti tugas Bapak Ibu sebagai narasumber yang pertama adalah memberikan penguatan atau misalkan menyimpulkan dan memberikan klarifikasi terhadap jawaban mahasiswa yang ada di forum diskusi yang tadi menjawab pertanyaan pemantik. Yang berikutnya adalah memberikan feedback terhadap tugas. Nah, feedback ini yang pertama adalah berbentuk nanti penilaian. Di situ akan ada 6 skala penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan komentar, berupa komentar terkait tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, nanti untuk teknisnya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Yuliansa, beliau adalah tim pada UNY, yang nanti akan mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktikkan langkah-langkahnya, sehingga besok ketika pas jamnya harus memberikan feedback, itu tidak mengalami kesulitan. Dan kalau memang ada kesulitan, nanti bisa disampaikan ke panitia, nanti akan kami bantu. Intinya kita bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, untuk pemberian feedback baik yang ada di forum diskusi dan juga tugas mahasiswa, ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ini 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan di jadwal itu 8 sampai 8.45 itu sebenarnya bukan waktu untuk memberikan feedback tugas itu di 8 sampai 8.45 itu, tetapi jam 8 itu adalah batas akhir mahasiswa mengumpulkan tugas dan juga untuk sampai dengan 8.45 itu adalah batas akhir mahasiswa untuk menuliskan atau menjawab pertanyaan pemantik yang ada di forum diskusi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk memberikan feedback itu, yaitu 1 kali 24 jam. Dan kalau di skema yang sebelumnya, di situ kita berikan waktu 45 menit, yaitu misalkan di sesi pertama 8 sampai 8.45 itu adalah sesi untuk sharing tanya jawab antara narasumber dengan antara peserta dan narasumber. Namun kemarin kami menggunakan fitur chat yang ada di Bismart, ternyata di situ trafficnya luar biasa dan akhirnya menjadikan Bismartnya down. Maka akhirnya
kita pindah ke forum diskusi, di mana di forum diskusi itu waktunya untuk pengerjaan dan pemberian feedbacknya ini kita tambah supaya memang lebih fleksibel untuk mengakomodasi misalkan bapak-bapak yang mungkin di siang itu kondisinya sibuk, nanti mungkin setelah slow, mungkin di malam hari itu masih bisa memberikan feedbacknya. Baik, saya kira untuk gambarannya itu untuk soft skill tahun secara daring tahun 2020 ini. Ngapunten, suaranya kedengaran ya? Oke. Oke. Ini ada yang chat ke saya kalau suaranya nggak kedengaran, tapi di sini di tim kedengaran semua. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk gambarannya, dan ini kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak WR3 karena ini kebetulan baru ada kegiatan di luar. Nanti kalau memang waktunya masih cukup akan ikut bergabung. Kemudian untuk selanjutnya ini nanti untuk teknis bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh Bapak Yuliansyah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber soft skill. Kemudian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Arwan. Oke, matur suwun Bapak Wali yang memberikan arahan dari Bapak Wakil Rektor yang kebetulan hari ini berhalangan untuk bergabung. Semoga nanti di akhir-akhir sesi beliau bisa tetap bergabung untuk membersamai kita. Matur nuwun. Untuk berikutnya kita langsung ke teknis untuk mensimulasikan nanti seperti apa yang harus Bapak Ibu lakukan atau prosesnya seperti apa nanti biar disampaikan Pak Yuliansyah. Mulai dari sesi awal seperti apa login Bisma dan seterusnya sampai akhir satu sesi seperti apa nanti bisa disampaikan dijelaskan teknis oleh Pak Yuliansyah. Untuk berikutnya monggo kami persilakan ke Pak Yuliansyah untuk menyampaikan secukupnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arwan dan Bapak Yoga. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu narasumber yang bertugas pada materi praktek pembinaan soft skill tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar semua. Sebelum saya mengawali di Bismatnya, terlebih dahulu pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan undangan dari panitia. Nah, di undangan tersebut sudah tertulis waktu, jam, atau terus ada materi dan rombel. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu narasumber untuk memperhatikan materi dan rombel yang Bapak Ibu akan bertugas. Misalnya di layar tampil. Jadi tempat saya praktek manajemen waktu rombel 39. Karena takutnya mungkin akan semoga saja tidak ada yang rombelnya double. Nanti kalau rombelnya double itu bisa tabrakan menilai satu rombel dinilai 2 orang pada materi yang sama. Seperti itu. Nah, Mas, kalau petunjuknya di mana? Nah, di bawah sini sudah terdapat petunjuk teknis Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengklik saja petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini dibuat berdasarkan materi masing-masing. Jadi ada 18 petunjuk teknis, tetapi yang dilampirkan dalam setiap surat itu adalah petunjuk teknis khusus untuk materi Bapak Ibu bertugas. Jadi mungkin masing-masing narasumber akan berbeda petunjuk teknisnya tergantung materinya. Sehingga apabila ada rekan kerja yang mendapatkan materi yang berbeda, mungkin akan berbeda pula perlakuan di petunjuk teknis tersebut. Oke. Bisa dibuka petunjuk teknisnya di surat tersebut, akan masuk langsung di Google Drive. Nah, di petunjuk teknis ini kami buat serinci mungkin dari mulai awal sampai akhir. Cuman yang berbeda adalah pada chat, karena di sini masih menggunakan chat, tapi sekarang kita sudah menggunakan forum. Tetapi untuk tugas itu sama tata caranya, kira-kira seperti itu.
Lah Mas, mungkin Bapak Ibu bertanya langkah pertama yang harus dilakukan setelah membaca petunjuk teknis ini seperti apa. Nah, monggo kita praktekkan sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang sudah di depannya ada laptop, bisa dibuka Google Chrome atau Firefox atau Internet Explorer atau Microsoft Edge yang biasanya digunakan. Mas, di undangan saya kok nggak ada petunjuk teknisnya ya? Di bawah rombel, Bapak. Hanya undangan dan nama-nama narasumber. Di tempat saya juga gitu. Hanya undangan dan nama-nama saja. Oh, nanti mungkin bisa menghubungi Bapak Arwan sebagai kontak untuk narasumber, Bapak. Biasanya undangan formatnya seperti yang saya tampilkan ini. Jadi langsung bisa download petunjuk teknisnya untuk melihat apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembinaan soft skill tahun 2020 ini. Maksudnya yang akun Bitly itu ya Mas ya? Ya, Nci, leres Prof. Betul sekali. Ini bisa diklik langsung masuk ke Google Drive, Prof. Jadi kalau saya klik ini langsung masuk ke seperti ini tampilannya. Siap. J. Nah, situ ada step by step-nya. Monggo silahkan dicermati. Oke, sudah masuk. Monggo kita bareng-bareng praktek saja biar lebih enak. Jadi, monggo Bapak Ibu bisa membuka Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, atau apapun browser yang dipunyai masing-masing. Terus bisa mengetikkan Bismart atau langsung saja mengklik Bismart yang ada pada petunjuk teknis. Nah, akan muncul tampilan seperti ini kira-kira. Nah, oke. Kalau mau mengetik, diketik bismart.uny.ac.id, terus di enter, nanti akan muncul, tidak perlu menambahkan versi 2 atau V2-nya di sini. Ya. Oke, sampun, J. Kalau yang tidak ada linknya kan nggak bisa Mas ini masuk. Mungkin Mas Arwan bisa ngasih link di sini, Mas Arwan. Di chat sudah ada sepertinya, Bapak. Sebentar. Di chat sudah ada, Mas Arwan. Kalau seandainya apabila tidak membuka panduan dulu, bisa dipraktekkan saja, Bapak. Jadi buka browser, biasanya punyanya Google Chrome atau Firefox, dibuka saja, terus diketikkan bismart.uny.ac.id. Nah, nanti akan muncul halaman ini. Nah, dari halaman ini nanti kita akan coba mensimulasikan cara menilai tugas mahasiswa dan aktif dalam forum diskusi dengan mahasiswa baru. Monggo, Bapak. Kalau pakai HP ternyata tidak bisa dijangkau. Oh, mungkin masalah koneksi, Prof. Kalau pakai HP bisa, cuman tampilannya agak sedikit kecil. Bagi beberapa orang mungkin tidak terbiasa, tapi kalau bagi sebagian yang lain mungkin terbiasa, monggo enaknya. Cuma kalau laptopnya lalu dipakai untuk itu tidak bisa mengikuti pengarahan ini berarti ya. Ini aja, Prof, dibuka Chrome-nya aja, enggak apa-apa kan, yang nanti display-nya di minimize kiri kanan. Chrome-nya dikecilkan di sebelah kiri dan zoom-nya di sebelah kanan, begitu, Prof. Mungkin bisa diakali seperti itu. Nanti muncul terus pilih apa? Masih masuk di sini dulu, Bapak, biar bareng-bareng, maksud saya. Kalau nanti kita tinggal, takutnya ada yang bingung. ke pembinaan soft skill ya, Mas? Belum? Oh, belum masuk, Bapak. Belum masuk ke course-nya, Bapak. Tapi kalau memang sudah masuk ke course-nya dan mau melihat-melihat, monggo silahkan, tidak masalah. Karena Bapak Ibu di-set sebagai non-editing teacher, sehingga tidak bisa menghapus atau mendelete konten, jadi tidak masalah.
Untuk materinya berbasis video Bapak, Ibu, sehingga tinggal play aja kalau mau mendengarkan videonya, video materi. Jadi kita tidak memberikan materi apapun ke mahasiswa dari narasumber, tetapi sudah kami buatkan lengkap 18 materi berbentuk video. Oke, apa sudah bisa lanjut ke step selanjutnya? Terus ini diketik apa? Berikutnya. Klik tombol login, Bapak. Di pojok kanan atas itu ada tombol login. Login, sudah. Ya, di pojok kanan atas, ada login. Diklik saja. Tombol kanan atas. Ya, di sebelah kanan login, atas. ya. Ya, login. Terus? Nanti akan muncul halaman dialog baru. Untuk tampilan login ada 2. Yang pertama login Unity yang kita gunakan untuk dosen dan mahasiswa. Dan login Tamua. Kita menggunakan yang paling atas. Dosen dan mahasiswa. Login Unity ya. Klik di sini berarti ya. Ya, klik di situ nanti akan tampil SSO, Bapak. Jadi kalau menggunakan laptop atau komputer pribadi sudah pasti tersimpan password SSO-nya di situ. Jadi otomatis terlogin lah, kasarannya seperti itu. Yang baru gabung atau baru mengikuti, monggo silakan klik login di pojok kanan atas. Kita akan sampai kepada halaman login untuk dosen dan mahasiswa dan quiz dan reviewer. Yang kita lakukan adalah login menggunakan ID UNY atau Unity dosen dan mahasiswa UNY. Silakan diklik mawon yang pilihan nomor 1, yang ini. Halo. Kok saya munculnya decide can be reached kalau sudah nganut ke Bismart-nya tadi. Kan di dalam gambar sebelumnya itu kan ada kan ke Bismart gitu kan, saya ketik, saya tekan di situ kok nggak bisa di ini ya. Kan udah muncul panduan narasumber, materi 12 praktek. Terus nomor 1 buka browser. Terus ketikan alamat di www itu saya klik itu kok nggak bisa ini ya, nggak bisa diakses. Mungkin hyperlinknya yang rusak, Ibu. Jadi alternatifnya ngetik manual, monggo. Oh gitu, oke. Diketik manual aja bismart.uny.ac.id, nanti biasanya berhasil gitu, seperti itu. Coba. Oke, sambil menunggu saya klik ini. Masuk Mas Yulian. Ibu. Non sewu. Mohon diulang, kita sudah masuk ke Bismart karena tadi dari link kan nggak bisa, terus buka dari Bismart. Oke, ya mohon diulang, kita sudah masuk login. Oke, udah login dulu ya di pojok kanan atas ya. Ya, sudah. Ya, terus klik login Unity, Bu, dosen dan mahasiswa. Sudah, ya. Nah, sampai di halaman ini saya rasa tidak asing bagi kita semua. Inilah halaman single sign in gitu, single sign on-nya UNY. Saya yakin dan percaya tidak perlu password lagi karena sudah tersimpan. Klik saja login langsung Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman dashboard masing-masing user. Mas Arwan, Mas Yuliansah. Iya, Bapak. Itu passwordnya Mas Yuliansah apa ya? Oh, password saya tidak terlihat ini, Bapak. Oke, mohon diklik login. Nah, akan tampil dashboard Bapak Ibu narasumber. Seperti apa dashboardnya? Seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Jadi bagi yang sering buka Bismart, saya yakin dan percaya kita semua dihadapkan ke pembelajaran jarak jauh seperti ini, mungkin inilah salah satu media yang kita gunakan, sehingga mungkin tidak sedikit asing untuk melihat Bismart. Nah, di Bismart, langkah selanjutnya, Mas, di mana course pembinaan soft skill? Nah, untuk melihatnya, silahkan Bapak Ibu, Mas, klik di bagian atas, di My Let's Course. Nah, My Let's Courses ya. Ya, betul, My Let's Courses. Diklik
Terus ada pilihan banyak, ya? Ya, betul. Cari pembinaan soft skills 2020, 2020. Bapak Ibu. Ya, betul Oke, sekali. ketemu. Diklik saja nanti masuk ke course-nya. Baik, baik. Ya, monggo saya tunggu bareng-bareng kita. Oke, saya coba masuk ya. Oke, kita masuk ke halaman courses pembinaan soft skill tahun 2020, di mana di course ini disusun dengan susunan sebagai berikut. Ada halaman cover di atas, seperti ini. Sambutan dari Bapak Rektor, kemudian sambutan dari Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, petunjuk teknis, kalau sudah masuk halaman ini, Bapak Ibu bisa mengunduh petunjuk teknis di sini, itu bisa. Atau dari undangan yang disebar Mas Arwan. Nah, di tampilan course ini ada 18 materi Bapak Ibu. 1, 2, 3, sampai 18 yang terakhir. Nah, mohon dicermati nanti pada saat Bapak Ibu bertugas, Bapak Ibu di materi nomor berapa dulu. Karena salah alamat mungkin bisa jadi tempuk dengan teman yang lain atau rekan kerja yang lain yang bertugas di materi yang Bapak Ibu salah tadi. Jadi mohon diperhatikan dulu materinya nomor berapa, nanti baru dibuka. Nah, misalnya contoh saya besok di materi 7 misalnya ya. Nah, coba kita buka materi yang nomor 7. Misalnya ini Tahunnya hanya Pak siapa, di materi berapa itu di mana, Pak? di undangan, Prof. Di sini. Di Oh lah, yang ini undangan. belum ada yang punya Oh saya. iya. Nanti mungkin bisa dihubungin, bisa diminta Mas Arwan untuk Mas Arwan, untuk mengirimkan undangan balik. Jadi mohon di materi ini ada materi nomor berapa, praktek manajemen waktu dan rombel berapa, ini menjadi keywordnya Bapak Ibu dalam bertugas besok. Nah, misalnya materi itu di mana ya, Pak? Materi itu ini, Bu. Materi apa? Ngeklik apa ini? Ngeklik apa ini yang ada di dengan ada 1 sampai 8. Oh, geser ke bawah. Geser ke bawah, Bu. Scroll ke bawah ke atas, ke bawah. Terus di situ ada 18 materi. Oke. Nah, misalnya ini hanya iya Bapak. Mas Yulia, ini kan saya ngeklik growth mindset ini ya. Ya. Tahunya kita di rombel berapa, saya tambah rombel 28, itu di mana? Oh, nanti Bapak di tugas dan di forum Bapak. Nah, kita belum sampai situ, Prof. Ya, mohon. Nah, misalnya materi 7 tadi ya, saya ngeklik 7. Bapak Ibu mau langsung mengeksekusi materinya, monggo, tetapi mungkin materi di atas materi 9 itu belum dikerjakan mahasiswa, karena mahasiswa itu mengerjakan materi itu H-1. Jadi kalau materi yang hari ini sudah dikerjakan itu 7, 8, 9 yang sudah dibuka dari jam 12 malam tadi. Saya mencontohkan 7 aja. Materi ini susunannya, yang pertama capaian pembelajaran, kedua video materi ini bisa ditonton kalau seandainya materinya mungkin bukan bidang Bapak Ibu dan takut salah dalam menjawab forum, mungkin bisa ditonton terlebih dahulu. Tetapi kalau materinya bersifat umum, ya monggo kalau seandainya mau di-skip, silahkan, tidak apa-apa. Nah, yang tepat kita untuk bertugas ada di 2 kegiatan ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu assignment atau tugas, yang kedua yaitu forum. Oke. Nah, di tugas mohon banyak sekali yang harus diperhatikan. Selain materi, rombel, mohon Bapak Ibu mencermati gelombang. Gelombang sekarang yang dilaksanakan yaitu gelombang 2. Sedangkan gelombang 1 sudah dilaksanakan minggu kemarin.
Jadi logikanya pada saat menilai assignment, Bapak Ibu mengklik tugas praktik transformasi kehidupan kampus gelombang 2. Jadi yang gelombang 2, J. Nah, untuk menilai, silahkan Bapak Ibu klik saja di tulisannya. Ya. Tulisan gelombang 2 ya? Ya, betul sekali Bapak. Tulisan di gelombang 2. Nanti akan muncul halaman yang halaman tugas, tampilan tugas seperti ini. Belum ada itu restricted belum Mas, itu not available unless. Sebentar. Yang gelombang 2 udah muncul tapi nggak bisa diklik karena itu restricted itu. Tidak bisa diklik Bapak? Nggak bisa. Waduh, sebentar. Apa Bapak Ibu yang lain mengalami hal yang sama? Di tempat saya bisa. Saya bisa, Mas. Bisa. Tempat saya bisa. Mungkin di kelasnya masing-masing ya, Mas Yulian harus, Mas. Jadi nggak bisa, misalnya saya betul. Mungkin seharusnya di setting non-editing teacher semuanya bisa mengakses. Tetapi mungkin bisa japri ke Pak Arwan, Bapak, mungkin ada settingan yang harus dirubah. Yang diklik yang tulisannya saja, Pak? Ya, yang tugas praktek transformasi kehidupan kampus gelombang 2. Jangan yang kotak restricted itu jangan. Itu jangan, ini tidak bisa diklik ini. Ini tidak bisa diklik. Yang bisa diklik hanya gelombang 2 nih, ini saja. Dari tulisan sini sampai sini bisa diklik. Nah, seperti itu. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah. Ya, aman. Nah, di sini kita bisa memilih rombel ya. Semoga pada sesi kedua ini atau gelombang kedua ini, Bapak Ibu tidak ada yang rombelnya banyak gitu. Kalau kemarin ada satu orang ditaruh di rombel yang berbeda pada materi yang berbeda sehingga bisa tempuk. Seharusnya misalnya saya di gelombang praktek di materi ini seharusnya saya rombelnya 17 misalnya. Dan materi selanjutnya saya 18. Nah, tetapi saya lakukan terbalik. Di rombel ini saya 18. Nah, ada yang lain narasumber di ini yang seharusnya 18 yang memang benar. Akhirnya di tugas itu terdapat 2 orang yang menilai. Nah, sehingga kan narasumber bingung lah, saya sebenarnya di rombel yang keberapa. Nah, jadi kuncinya semoga yang gelombang tahun ini kami sebisa mungkin untuk memberikan Bapak Ibu di rombel tunggal. Kalau di tempat Mas Yuliansa bisa, ya bisa karena saya teacher di sini, jadi rombelnya muncul semua. Oh iya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini sudah ada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Monggo saya kembalikan dulu kepada Bapak Arwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Matur nuwun. Ini kita dengan Bapak Wakil Rektor. Mohon masukan dan arahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, ini Bapak Pak Prof. Mulyadi, Pak Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita untuk selalu manjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan berlimpah-limpah kenikmatan, rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk dan bimbingan pada kita semua. Bapak dan Ibu, ini saya mohon maaf sekali, ini yang seharusnya tadi jam 2 ini mengawali, tapi ada tugas yang harus saya selesaikan sehingga baru ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan, atas longgaran waktu dan tenaga untuk ikut bareng-bareng mengawal program soft skill ini.
Karena soft skill ini juga adalah dalam rangka untuk mengantarkan anak-anak bisa mewujudkan visi misi UNJ. Dan ini sekali lagi sama-sama terima kasih. Lalu yang kedua, pola pelatihan soft skill tahun ini itu dengan model daring, sehingga walaupun ini daring, tetapi ya cara-cara menyiapkannya itu yang ribet dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu sesuai konteksnya. Nah, ini. Dan ini kalau nggak salah gelombang yang kedua ya Pak ya. Ya, ini. Dan ini nanti Bapak Ibu juga saya masih nyuwun tulung lagi, minta lagi untuk mahasiswa baru yang jalur SBMPTN ini sebentar lagi akan diumumkan. Lalu yang kedua jalur SM dengan berbagai skema. Nah, ini semua nanti menatanya jadwal, mudah-mudahan ini nanti tidak tidak saling tubrukan, dan insya Allah kami punya tim yang selalu kolaboratif, selalu ini istilahnya ya, kulanun lebih dahulu bandingan, terus nanti waktu dan seterusnya disesuaikan. Lalu yang ketiga, mudah-mudahan gelombang ini itu tidak mengalami sebagai gelombang yang sebelumnya. Itu apa? Nanti ketika ada semacam respon dari para ini mahasiswa ini terus bismatnya tidak down. Ini kami juga sudah berusaha untuk mengantisipasinya. Mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar. Biasanya untuk awal itu kan mesti ada yang uji coba, dan mudah-mudahan yang berikutnya ini bisa menjadi lebih baik. Dan nanti juga yang berikut, kami juga mohon masukan, mohon saran dan seterusnya dari Bapak Ibu terkait dengan program soft skill yang diselenggarakan daring ini. Tapi kalau saya melihat ini Bapak Ibu, saya juga ikut untuk mengawal memberi tindak lanjut atas respon mahasiswa. Ini mahasiswa juga ya bagus-bagus, ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini lumayan bagus. Ini sampai mohon kelonggaran Bapak dan Ibu untuk bareng-bareng bagaimana anak-anak kita yang baru yang mungkin belum tahu tentang UNJ ini kita berikan yang semestinya atau yang terbaik untuk UNJ dan seterusnya. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Lalu kedua, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatan untuk ini bergabung atau bareng-bareng mengawal bidang kemahasiswaan. Lalu yang ketiga, masukan-masukannya, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menjadi rintangan dalam penyelenggaraan ini, khususnya yang terkait dengan Bismart ini. Ini apalagi besok yang PKKMB itu yang 6.000 sekian ini, ya mudah-mudahan ini bisa terjangkau semua. Saya kira ini Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arwan. Waalaikumsalam. Nuwun Bapak Rektor atas arahannya. Semoga kita bisa memaksimalkan. Berikutnya, monggo kami sampaikan ke Pak Yul kembali untuk melanjutkan koordinasi teknis tadi. Nuwun, monggo Pak. Ya, terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Terima kasih Pak Arwan. Saya lanjutkan tadi sampai di penilaian J Bapak Ibu. Nah, masih di sini kita. Nah, di sini yang paling penting langkah selanjutnya yaitu memastikan rombel Bapak Ibu. Nah, misalnya saya pada materi ini itu rombelnya 47. Nah, saya pilih saja 47 di sini. Mungkin tampilan saya dan tampilan Bapak Ibu berbeda ya. Mungkin Mas punya saya kok rombelnya 1, berarti alhamdulillah. Mungkin rombel 1-nya itu tidak akan sesat gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi tidak akan salah klik. Jadi otomatis sudah terset rombelnya. Sedangkan punya saya, karena saya teacher, jadi di semua rombel saya bisa melihat. Nah, seperti itu. Jadi saya milih nomor 47. Nah, di keterangan rombel 47
itu bisa kita lihat di sini partisipan hanya 27 orang, terus yang mengumpulkan 20 orang, jadi kita hanya menilai 20 orang Bapak Ibu. Lah, Mas, kalau seandainya yang mengumpulkan 1 orang, berarti saya hanya menilai 1. Ya, betul. Jadi tergantung keberuntungan Bapak Ibu. Kalau di sini misalnya 40 orang yang ngumpul hanya 5, berarti yang dinilai hanya 5 orang tugas Bapak Ibu. Di tempat saya kebetulan 20-an ya. Nah, setelah di sini, ini hanya contoh saja ya. Kalau punya saya, sepertinya sudah di-lock dari jam 10.30 tadi. Sebagai informasi bahwasannya, sekali lagi, mahasiswa mengerjakan tugas sampai batas waktunya, yaitu setengah jam sebelum narasumber masuk di undangan. Misal, saya diundang jam 11 sampai 11.45. Berarti batas waktu mahasiswa mengumpulkan tugas itu jam 10.30. Sehingga pada saat Bapak Ibu online di jam bertugas, otomatis tugas mahasiswa yang harus dikoreksi ya sudah fix. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita, jangan sampai kita sudah ngoreksi, terus ada lagi seperti itu. Nah, setelah itu kita klik tombol grade yang warna biru di bawah ini. Ini ada tombol view all submission dan tombol grade. Ya, terus? Ya, nanti akan tampilannya seperti ini, Ibu. Ya. Oke. Nah, di tampilan saya, di sini kosong. Wah, kok kosong, Mas? Karena mahasiswa dengan nama Antonius Evantisadi ini tidak mengumpulkan. Berarti tetap dinilai sangat tidak baik, terus di sini tidak mengumpulkan seperti itu. Jadi tidak usah dikomentari yang lain. Ini misalnya jadi kalau tidak mengumpulkan semua ya ini tinggal di copy, di paste, sangat tidak baik, sangat tidak baik, sangat tidak baik seperti itu. Terus setelah selesai, diklik notifikasi untuk mahasiswa, kemudian diklik save and show next di tengah sini. Nah, save and show next itu adalah menampilkan, menyimpan dan memperlihatkan pekerjaan mahasiswa yang nomor 2. Jadi maksudnya seperti itu. Coba saya cari yang ada saja ya, biar ada gambarannya untuk kita. Notifikasi untuk mahasiswa sebelah mana, Mas? Yang ini, yang di sebelah tombol save change itu, Bapak. Ini kan ada tombol notifikasi student, notify students. Jadi diklik. Diklik, dicentang ya, Mas? Dicentang, maaf, dicentang. Centangnya hanya sekali saja di awal, nanti otomatis akan tetap tercentang sampai mahasiswa ke nomor terakhir kita ngoreksi. Seperti itu. Sebagai uji coba, monggo Bapak Ibu masuk ke tempat Bapak Ibu bertugas, materi dan rombel, sehingga pada saat nyoba ya beneran haknya Bapak Ibu gitu. Jangan sampai nanti pada saat Bapak Ibu nyoba itu di materi dan rombel orang lain, pada saat besok beneran bertugas, yang bertugas di rombel dan materi tersebut bingung, lah kok sudah dinilai, padahal kan saya belum kerja. Nah, seperti itu. Rombel saya belum tahu ya, Mas? Ada di surat, Bapak. Surat saya nggak ada itu, hanya ya. Monggo di japri ke Pak Arwan Mawan, J, Bapak. Japri ke saya, Bapak. J, siap. J. Terima kasih, Bapak. Nah, di tampilan punya saya, di sini ada tampilan yang mahasiswa sudah mengerjakan tugas. Nah, di sini Mas Juliansyah, ya, rombelnya itu given ya, sudah di situ ya. Tempat saya itu 27 dan 28 misalnya itu udah given ya. Ya, itu given, Bapak. Jadi dipilih Mawan materi ini rombel berapa di surat tugas di surat undangannya. Iya. Ya, siap.
Nah, di sini jawaban mahasiswa itu ada di sisi kanan. Karena tugas ini bersifat mengisi langsung, bukan upload. Nah, apabila mengupload, akan ada di sisi sebelah kiri, seperti PPG. Jadi, upload tugas yang gelombang Kalau kedua untuk itu... materi yang nomor 12 belum bisa, Mas, sekarang. Belum bisa, Bapak, karena belum di-upload mahasiswa dan jadwalnya buka mungkin hari besok, Rebu, bukanya. Yang baru terbuka materi 1 sampai 9, Bapak. Oh. Jadi, ya, belum terbuka. Saya kan 12 sama 13. Jadi, itu baru bisa besok. Ada. Ya, di atas materi 9 itu belum ada tampilan apapun. Jawaban baik PDF maupun langsung. Tetapi normalnya apabila tugas itu bersifat uploadan, itu akan tampil di sebelah kiri sini, di halaman putih ini. Ya, seperti menilai PPG itu ya, nanti akan tampil filenya. Terus apabila dia jawaban langsung seperti ini, akan tampil di body sebelah kanan. Nah, ini jawabannya bisa tampilannya bisa dikomplitkan dan dipersempit atau dipersingkat. Jadi ada di sini. Soal itu udah ada dari sistem, sehingga di depan tadi ada soal, dia harus menjawab pertanyaan. Terus monggo Bapak Ibu membaca jawaban mahasiswa. Terus bisa dinilai dari 5 grade ini, dia masuk kategori mana. Jadi sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu narasumber sekalian. Kalau misalnya, oh baik, ya. Mas Juliansa. Iya Bapak. Itu ngekliknya yang grade-nya itu sangat tidak baik itu kok di situ nggak ada tanda tangannya ya? Tanda tangan, untuk klik diklik tanda mawon, itu. Bapak. Diklik mawon, Bapak. Memang tidak pakai tangan, diklik mawon, jadi tidak tangan. Tapi diklik walaupun tanda kursornya masih anu ya. Betul, pakai tanda kursor mawon, Bapak. Nanti setelah di-save baru akan ngunci. Jadi tidak pakai tangan. Ikonnya. Jadi ya icon kursor. Nah, terus feedback saya tidak berani menyarankan menurut versi saya, monggolah versi Bapak Ibu, feedback ini mau diberikan seperti apa. Normalnya ya seperti kita ngoreksi tugas mahasiswa. Misalnya kalau dia sudah baik, mungkin ada biar lebih baik lagi seperti apa. Kalau misalnya dia tidak baik, mengapa tidak baik, seharusnya baik seperti apa. Tapi itu tidak menjadikan patokan, itu sesuai dengan persepsi narasumber mawon, J. Nah, monggo silahkan. Mas, apabila tidak diisi gimana? Kami menyarankan ini untuk diisikan feedbacknya. Standar lulusnya kalau apa, Mas? Standar lulusnya itu 60, Bapak. Jadi dicukup. Ya. Mas Yuli. Iya, Bapak. Mas Julian. Kalau di yang untuk praktek etika berperilaku mahasiswa ini kan jadwalnya jam 8 sampai 8.45 hari Jumat 14 Agustus. Ini baru bisa dibuka berarti atau baru bisa di-grade atau baru bisa dinilai nanti sebelum ini mungkin hari Kamis itu. Oh, tidak Bapak. Jadi batas waktu pengumpulan tugas itu setengah jam sebelum Bapak bertugas. Misalnya tadi kan jam 8 sampai jam 8.45. Nah, mahasiswa batas waktunya adalah jam setengah 8. Di setengah 8 di lock. Berarti bisa menggrade ya setelah setengah 8. Oke, berarti saya bisa menggrade mulai jam 8 setelah itu sampai 24 jam itu ya? Iya, betul sekali. 24 jam batas waktunya. Oke, matur nuwun. Siap, sami-sami. Mas Juliansa. Iya. Coba panjenengan contohkan itu ngeklik itu kualitas jawaban itu. Oh iya, Bapak. Nih, saya mengklik J, terus saya isi feedback dulu. Misalnya J nih. Nah, untuk saya klik save and show next mawon di tengah ini untuk menampilkan yang selanjutnya. Terus ada notifikasi bahwa grade dan feedback sudah disimpan. Nah, saya balik ke yang tadi. Apakah sudah tersimpan atau tidak? Bentar.
Oke. Nah, ini sudah kelok, Bapak. Baiknya. Ini yang sudah saya nilai. Nah, untuk menampilkan jawaban utuh, di tanda plus ini view full. Kalau ini view ya singkat. Begini. Berarti kualitas jawaban itu belum bisa kita klik kalau kita belum memberikan feedback ya? Bisa, Prof. Tanpa feedback pun bisa. Kok saya nggak bisa ya? Tanpa feedback bisa nih, Prof. Nanti ke apotek kan barangnya maaf. Oke. Jadi diklik bisa diklik Mawan, ini kan berubah warnanya, indikatornya. Tanpa kita ngisi feedback pun, apabila kita save itu sudah kekunci. Mas Yuli. Ya, Bapak. Mau nanya, jadi kita hanya menilai saja ya untuk pertanyaannya sudah ada di situ ya? Betul, sudah ada. Jadi tugasnya menilai saja, tidak memberikan pertanyaan apapun. Ya, terima kasih. Oh ya. Siap. Mas Yul, izin bertanya Mas Yul. Ya, monggo silahkan. Kalau seumpamanya saat ini sudah ada yang masuk jawabannya, apakah kita bisa langsung menilai sekarang? Boleh kalau mau dicicil, cuman kan itu 2 kali kerja ya, tapi ya tergantung pribadinya masing-masing. Kalau memang lagi slow, oh sudah masuk jawaban dinilai, tetapi kan itu akan bertambah sampai setengah jam sebelum kita masuk, seperti itu. Tapi tidak masalah. Dan batas waktu dosen untuk menilai semuanya? 1 kali 24 jam dari surat undangan yang diaturkan kepada Bapak Ibu narasumber. Oh, berarti 1 kali 24 jam dari waktu acara kegiatan ini berlangsung ya? Ya, betul sekali. Dan kesempatan mahasiswa mengerjakan sejak kapan, Mas Yudi? Yang untuk kita setiap tugas dibuka 1 hari sebelumnya, yaitu jam 00.00, Prof. Jadi yang untuk besok itu bukanya tadi malam sudah? Betul sekali. Sudah terbuka jam 00.00 tadi malam. Jadi sekarang ini mereka kerja ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran dengan soalnya, di halaman sebelum ini tadi, ini ada soal. Nah, soalnya di sini. Jadi halaman sebelum kita masuk ke grading tadi, kan tampilan tugas seperti ini, terus pilih rombel, terus grade. Nah, soalnya ada di depan. Nah, Bapak Ibu bisa memahami. Kalau masih bingung, ini kaitannya dengan materi, ya bisa menonton materi di depan. Tapi kalau sudah yakin, ya monggo dinilai mawon. Ada pertanyaan tentang ini? Ini dilakukan terus-menerus sampai tidak tersisa yang harus di-grading. Cara melihatnya, ya di sini ada pilihan, yaitu yang require grading ini berarti yang membutuhkan, yang harus dinilai itu ada berapa, ini bisa dilihat. Nah, kalau saya klik ini berarti yang bisa dinilai itu 1 sampai 20 orang. Di yang di bagian atas. Ya? Pak Yun, numpang tanya, kalau itu jamnya kan jam 8 sampai jam 8.45 itu maksudnya korengdor itu untuk berhentinya mahasiswa masukan gitu? Sebenarnya jam itu untuk forum diskusi, Bu. Yang paling penting itu di forum diskusi. Jadi ada interaktif dengan mahasiswa di jam tersebut. Oh, gitu. Habis itu terus nanti kita ngoreksi itu ya? Iya, betul sekali. Oh, Mas Yuliansyah. Iya, Bapak. Ini tempat saya rombel 47, topik 17, masih kosong semua partisipan. Belum ada. Materi nomor berapa? 17. 17 praktek Ormawa, rombelnya 47, partisipan masih kosong, semuanya kosong. Belum dikerjakan. Urung dikerjakan, Boyo? Iya, Belum itu. Oh. Kan baru sampai 9. Belum dibuka, Bapak, sepertinya. Kalau baru sampai 9 hari ini. Oh, hari ini baru 9. Ya, baru sampai 9, Bapak. Ya, Mas Yuliansyah. Oh, ya wes. Pak Eko, ojo kesusu, Pak Eko. Semangat, Pak Eko. Bertugas sesuai undangan mawon ya, Bapak? Iya, saya tuh itu buka 47 koyo wingi buka ya kleru urut besar gitu. Ada pertanyaan, Nj? Itu tempat untuk diskusi selama 40 menit itu di mana itu, Pak? Oh, setelah ini, Prof. Kalau ini kita clear, tidak ada pertanyaan, saya pindah. Ya. Ada
Ada pertanyaan? Mas Juliansyah tanya dulu. Nj, Bapak. Jadi, saya ulangi lagi ya. Iya. Saya kan kebagian besok pagi. Iya. Mahasiswa hari ini sudah buka akses ya? Bisa, sudah bisa Bapak. Ya proses nanti sampai di close setengah jam sebelum sesi saya. Betul sekali Bapak. Terus setelah itu, begitu saya masuk sesi jam 8 sampai 9.40, itu diskusi. Betul. Tapi proses penilaiannya sampai 24 jam ke depan. Betul, beres. Oke. Ya, makasih. Kalau di deadline 1 jam, saya rasa semua dosen tidak mau jadi narasumber, Bapak. Ya, terima kasih. Tadi, siap. Terima kasih. Aman. Karena di tempat saya itu saya lihat sudah ada jawaban yang masuk. Oh, siap. Ya, karena besok pagi ya namanya. Oke, jadi kalau sudah ada jawaban mau dicicil, monggo. Kalau mau nunggu waktu bertugas, monggo, itu fleksibel Bapak Ibu semua. Karena kemungkinan masih menambah-nambah jawabannya ya. Iya, karena deadline-nya masih besok Bapak. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas. Sami-sami. Masih ada pertanyaan terakhir mungkin kita? Ya. Kalau kita sudah menilai, apakah mahasiswa masih bisa merubah jawabannya? Tidak, karena restriksinya berlaku. Nanti mahasiswa tidak bisa mengklik. Kalau dari dosen sudah menilai, berarti mahasiswa tidak bisa merubah jawabannya. Ya, akan di-lock dari kami. Walaupun waktunya belum terlewati. Nah, itu dia permasalahannya. Selama masih ada rentang waktu, mereka mungkin saja bisa mengedit gitu loh. Iya, berarti kalau dosennya sudah terlanjur menilai, semuanya istilahnya seperti itu. Walaupun waktunya belum sampai pukul, semuanya setelah saya pukul 2, jika saya sudah mengkoreksi dan sudah mengklik save dan save penilaian tadi, berarti mahasiswa sudah tidak bisa merubah sama sekali jawabannya. Mengunci bukan dari grade, tapi dikunci dari sistem dari kami. Oh, jadi, berarti walaupun kita sudah menggrade, mereka masih bisa merubah ya? Ya, betul. Oh, ya. Karena mungkin kami nge-lock setelah waktu mereka batas waktu itu kami lock. Tetapi kalau sebelum itu belum akan kami lock. Jadi belum akan kami kunci. Nah, seperti itu. Berarti tetap bisa semuanya saya menilai terlebih dahulu, walaupun semuanya mereka ada kekurangan, mereka bisa menambahi. Ya. Ya, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih ya Pak. Nah, apabila di jam bertugas kita akan berinteraksi dengan mahasiswa di forum diskusi Bapak Ibu. Nah, untuk ke forum diskusi, silakan Bapak Ibu. Oh, siap. Maaf, itu ada feedback komen dan ada add komen, fungsinya untuk apa? Oke. Kalau gini, ada yang tugas itu bentuknya submission atau di-upload. Nah, kalau di-upload, kita bisa menambahkan feedback lewat uploadan juga, Bapak. Jadi kalau kita nggak mau nulis, nah terus kita mau ngupload feedbacknya bentuknya PDF, ya di-upload di situ aja. Jadi bentuk mahasiswa tidak membaca di feedback komen, tetapi dia membaca dari file PDF yang Bapak upload. Yang komen itu ya? Ya. Yang komen yang ada tanda plusnya itu ya? Yang plus. Ya, yang di bawah sekali, Nj. Yang bukan, di bawah sekali. Di bawah jawabannya mahasiswa tanda komen plus itu. Oh, tidak di sini, Bapak. Tidak tapi di feedback komennya. Oke. Kalau yang itu plus yang di bawah jawaban mahasiswa itu apa? Plus komen itu? Ini ya sebenarnya sama untuk mengomeni jawaban mahasiswa sebenarnya. Tetapi kalau di feedback grade ada di sini. Ya, artinya ada dua tempat untuk komen ya. Yang pertama itu di bawah jawabannya itu. Ada plus komen itu. Yang kedua di bawah feedback komen itu. Iya, betul. Tapi yang asas tidak harus diisi ya, boleh tidak diisi. Jadi logikanya kalau yang komen ini adalah mengomentari jawaban tapi tidak masuk grade gitu Bapak maksudnya. Tapi kalau untuk nge-grade komennya di feedback ini. Itu digunakan misalnya tugasnya itu untuk perbaikan. Misalnya saya komen nih, seharusnya kamu itu kurang ini. Nah, itu saya belum nge-save. Dibaca mahasiswa, diperbaiki, baru saya grade. Terus saya kasih feedback, oke sudah baik. Nah, fungsinya kira-kira seperti itu. Mengunci berarti ya. Jadi komen itu untuk media dialog ya? Ya, untuk media dialog ya, karena kasarannya seperti itu bisa. Ya, makasih. Yep. Oke, kita masuk ke diskusi. Forum diskusi bisa diakses langsung dari shortcut yang di sini. Nah, di sini di tampilan punya saya 8, punya Ibu mungkin ada 14. Ada 18, ada 17. Nah, itu diklik saja itu untuk kembali ke halaman materi yang kita maksud. Nah, ini saya mau
kembali ke halaman materi 8 praktik growth mindset. Nah, saya klik saja, nanti akan balik ke materi 8. Change you may know be safe. Oke, leave saja. Oke, karena ini loadnya banyak sekali, sehingga mungkin tidak bisa langsung cepat. Oke, saya kembali ke halaman materi. 8. Otomatis. Saya untuk tugas selanjutnya, yaitu forum diskusi yang ada pada halaman activities. Nah, di tugas, terus ada halaman activities. Nah, di sini kita akan berdiskusi dengan mahasiswa terkait topik yang sudah kami tentukan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bertanya untuk pertanyaan pemantiknya, tetapi sudah kami sediakan. Jadi diklik saja, forum diskusi praktik grow mindset, kalau punya saya, kalau punya Bapak Ibu, berbeda dari saya, monggo tidak masalah. Nah, sama seperti halnya di tampilan tugas tadi, kita bisa memilih rombel. Tetapi rombel di forum diskusi dan forum dan tugas itu sama, Bapak Ibu. Jadi tidak berbeda. Nah, Mas, di mana pertanyaan yang disampaikan ke mahasiswa? Nah, pertanyaan yang disampaikan ke mahasiswa itu ada di bawah yang berlabel kuning, Bapak Ibu. Ini kuning apa orange ini? Orange ya. Oke. Di sini ada tulisan forum diskusi praktek growth mindset yang telah diposting oleh akun kemahasiswaan UNY. Jadi bukan akun dosen ya. Tidak seperti yang gelombang yang lalu. Nah, jadi pertama pilih rombelnya dulu, rombel berapa, di materi ini Bapak Ibu bertugas. Setelah milih rombel, kita klik forum diskusi praktek growth mindset. Sampun ketemu? Yang di label orange ini? Ya. Sampun ketemu, diklik mawon. Nah, di sini di pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan pemantik yang telah diupload, yang diunggah oleh tim. Nah, di pertanyaan pemantik ini bisa kita baca, terus kita bisa melihat jawaban mahasiswa. Nah, untuk menjawab, menanggapi jawaban dari mahasiswa berdasarkan pertanyaan pemantik, kita pilih terlebih dahulu akun yang akan kita jawab dengan cara melihat tampilan jawaban. Oh, ini tampilan dari Mas Oscar Pasca Alvin. Terus di pojok kanan itu ada tombol replay. Nah, sampun ketemu tombol replaynya sebelah kanan jawaban mahasiswa. Karena setiap mahasiswa punya tombol replay masing-masing. Oke, misalnya saya mau menjawab pertanyaan, saya ingin menanggapi pertanyaan ini misalnya ya. Saya akan mencoba menerima ketidaksempurnaan. Oke, misalnya ini saya klik tombol replay. Apabila Bapak Ibu lupa tadi mahasiswa jawabannya apa, itu ada tampilannya di atas sekali Bapak Ibu. Nah, ini jawaban mahasiswa tadi. Sehingga kita langsung ke bagian tengah untuk menjawab pada kolom message. Nah, di sini bisa diketikkan. Saya akan mencoba menerima ketidaksempurnaan. Misalnya, ya karena ini forum diskusi, bisa diberikan penguatan, ataupun saran, atau apapun yang ingin Bapak Ibu tuliskan di sini. Bagian ini harus isi atau enggak, Mas Yul? Harus isi, Prof. Mohon maaf. Semua. Kalau ada 40 mahasiswa, jadi harus 40 juga.
jam mahasiswa diisi. Waktunya nanti apa cukup? Wah, payah. Oke, cara yang kedua adalah dengan mengoverview sebagian besar pertanyaan mahasiswa, jawaban mahasiswa. Nah, itu bisa. Oke, ini cara yang pertama ya. Jadi cara yang pertama adalah kalau Bapak Ibu mau berinteraksi dengan mahasiswa langsung. Nah, misalnya ada 40 ya, kita 40 mereplay. Nah, itu cara yang pertama, kalau seandainya punya waktu senggang. Nah, cara yang kedua, tadi setelah diketik jawabannya, diklik post to forum ya. Nanti akan muncul. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, cara yang lebih singkat, yaitu kita membaca sekilas tanggapan jawaban mahasiswa, kemudian kita membuat overview dari tanggapan mahasiswa tersebut. Misalnya rata-rata jawaban mahasiswa itu ke arah A misalnya. Ya udah kita buat overview ke arah tersebut yang baiknya seperti apa. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mereplay pertanyaan yang diajukan oleh akun kemahasiswaan UNY, yaitu pertanyaan nomor 1. Ya, yang ini. Oke. Nah, coba dipraktekkan, Mas. Misalnya, saya ingin mengoverview, nanti bisa saya edit sendiri ya. Saya klik replay. Terus saya ketikkan jawaban overview saya. Sebentar. Itu nanti setiap mahasiswa bisa melihat. Ya, betul Bapak. Setiap mahasiswa bisa melihat. Ya. Ini hanya versi saya ya Bapak Ibu. Versi Bapak Ibu mungkin berbeda dengan versi saya. Monggo, itu hak dari narasumber masing-masing. Diulangi dari awal, Mas. Oh, nggih Bapak. Diulangi dari awal, Mas. Oke, Bapak, saya ulangi dari awal ya. Dari sini misalnya ya. Dari sini. Jadi dari awal sekali. Jadi klik rombel, terus klik forum diskusi di sebelah bawah, bagian bawah yang orange. Nah, kita akan masuk ke halaman forum diskusi yang isinya ada pertanyaan yang telah dibuat oleh tim. Ini pertanyaannya. Nah, ini tanggapan mahasiswa. Sampai ke bawah, mungkin ada 40 kalau satu rombel 40. Nah, cara yang paling sederhana adalah kita tidak menanggapi satu persatu, tetapi cukup kita memberikan overview. Nah, cara memberikan overview kita baca dulu apa sih ke arah mana mahasiswa ini jawabannya. Kalau seandainya memang ke arah yang benar, ya monggo diberikan feedback atau overview yang seperti apa dengan cara mengklik replay pada pertanyaan yang diajukan oleh akun kemahasiswaan ini, yang pertanyaan paling atas. Nah, ini ada pertanyaan, terus kita klik replay. Nanti jawaban kita akan muncul di halaman paling akhir. Oke. Kita klik replay, nanti akan masuk ke halaman penulisan kolom jawaban untuk overview. Sebentar, ini agak lama. Oke. Nah, di bagian atas itu ada pertanyaan tadi, pertanyaan yang telah diajukan oleh bagian kemahasiswaan sebagai panitia di sini. Terus ini adalah orang yang sudah membalas pertanyaan kita. Tapi tidak bisa ditampilkan jawabannya apa ya. Nah, terus kita klik overview-nya di sini. Ya, ini misalnya aja ya, bla 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 gitu. Terus masuk ke paling bawah ada halaman posting, post to forum atau post to forum.
diklik saja, otomatis jawaban Bapak Ibu akan terunggah di halaman paling akhir. Nah, nih seperti ini. List paling akhir. Ya, di paling akhir. Nah, tetapi forum ini ngelognya karena ini sifatnya diskusi ya, mungkin pada saat Bapak Ibu bertugas, sampai jam terakhirnya Bapak Ibu bertugas, mahasiswa masih bisa membuka. Jadi forum ini tidak berlaku seperti tugas, tetapi forum ini akan terkunci jam 8.45 kalau yang bagi yang pagi. Karena harapan besarnya adalah kita bisa berinteraksi, tetapi mungkin Bapak Ibu mempunyai kesulitan untuk membagi waktu, sehingga cara cepatnya tadi ya bisa dilakukan mungkin setelah jam 8.45. Jadi 8.45 mahasiswa sudah tidak bisa update lagi di forum, nah itu jatahnya kita menanggapi. Atau bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu narasumber yang punya keluangan waktu, itu bisa berdiskusi beneran, maksudnya jam 8 itu di-refresh, terus dijawabin satu. Nah, tetapi mungkin itu kurang kerjaan. Tetapi yang paling simpelnya adalah memberikan overview di sini. Batas pemberian overview sama seperti batas tugas, yaitu 1 kali 24 jam. Nah, setelah ini seperti apa kalau sudah overview? Monggo di close laptopnya, ditutup, terus bisa melanjutkan pekerjaan lainnya. Tugas Bapak Ibu narasumber sudah selesai. Mas, mau tanya Mas? Iya. Kalau di skimming tadi dibaca punyanya mahasiswa misalkan 40 orang, kemudian kita bisa, syukur-syukur kita bisa membaca enak, kemudian 10 itu samalah nanti ininya apa namanya, replaynya dari kita gitu. Kemudian 10 lagi itu bisa dibagi-bagi gitu atau tidak? Oh, jadi tidak bisa Bapak. Bisa. Ya. Sekarang misalkan saja di tempat saya ini sudah ada berapa ini? Sudah ada berapa ini? Nah ini kan belum semuanya. Iya betul Bapak. Ya belum semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sudah. Kemudian kita kan masih nunggu misalkan saja jumlahnya ada 40. Kalau yang sekarang ini saya jawab gimana? Yang nanti bisa nggak saya jawab yang muncul kemudian gitu, misalkan aja 10 lagi atau 5 atau sehingga menghemat waktu untuk besok. Bisa Bapak. Jadi misalnya 10 pertama masuk tuh kita tanggapi, nanti kita muncul yang terakhir. Nah, anggapannya itu untuk menjawab 10 yang pertama. Muncul lagi 10 lagi kita cicil. Nah, itu bisa Bapak. Oke. Okay. Nanti setelah berakhir tolong diulangi lagi yang sebelum ini ya. Oh iya Bapak. Siap. Tadi. Siap Bapak. Menilainya, gradingnya tadi. Grading yang tugas. Ada rekamannya nggak, Prof? Ada rekamannya, Prof? Ada rekamannya? Ya. Ya, ini direkam, nanti kalau mau menonton rekamannya, monggo di mana Pak Arwan? Di-upload. Nanti dikirim saja rekamannya. Pak Arwan? Rekaman ditaruh di mana? Oh, ditaruh di YouTube Bapak Ibu. Nanti akan di-share. Iya, nanti akan di-share. Rekaman yang hari ini ya? Iya, betul. Rekaman yang hari ini, Bapak. Oke. Tolong di-share alamatnya aja. Siap, Bapak. Mas Arwan. Mas Arwan. Halo, Mas Arwan. Halo. Sebentar, Bapak. Sebentar, Bapak. Dan ngasar ya. Tanggapannya dibebaskan dalam bentuk apapun, berarti mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan atau tanggapan deskriptif ataupun yang lainnya, tidak ada bentuk bakunya untuk tanggapan perihal diskusi ini. Sebentar Mas Galen. Ya, monggo. Prof. Hermin, pangapunten tadi. Itu kalau tadi kan sudah ditunjukkan, sudah diisi tadi yang kalau kita nanti kita perbaiki, kita ingin jawab satu-satu, tidak jadi satu tadi, bisa tidak kita del itu ya? Sakit dihapus Bapak? Bisa ya? Bisa, sakit.
Jadi nanti bisa ingin menjawab satu persatu, tidak secara tidak secara overall, tapi bisa dijawab satu. Jadi ada dua cara, Bapak. Jadi bisa satu persatu karena itu ada 40 orang, bisa satu personal karena ini soft skill. Kemudian bisa juga overall keseluruhan karena mungkin pertanyaannya sama gitu. Terus ini kan baru masuk 28 dari 40. Itu bisa nggak? Itu masih berarti kan sampai besok pagi masih tambah ya? Ya, masih tambah. Kalau misalnya pun mau di feedback dari sekarang mungkin bisa, Bro. Tapi nanti bisa jadi tambah lagi, tambah kerjaan lagi gitu. Tapi kan targetnya memang 40. Kalau sekarang sudah 28 mau diberikan feedback, bisa jadi dilakukan sejak sekarang bisa. Tapi nanti kita harus login lagi untuk memberikan feedback sisanya. Gitu, Bro. Mas Yul. Mas Arwan ini. Siap. Kalau rekamannya tadi di-share di grup saja gimana? Nah, di samping yang YouTube. Nanti kami share, kami share ya, Bro. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Assalamualaikum Mas Arwan. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Itu saya di chat itu saya pertanyakan nanti kalau misalnya alternatif kalau Bismarck-nya itu down tapi pada saat jadwal diskusi Mas gitu nanti. Bapak, itu akan dialihkan kemana begitu? Kita coba memberikan gambaran yang gelombang 1 kemarin Bapak Ibu. Nah, kalau yang gelombang 1 kemarin itu kita skenariokan ada 2 aktivitas kegiatan untuk Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah diskusi interaktif. Nah, diskusi interaktif itu kemarin kami set dengan chatting, dengan room chat. Tapi karena dengan room chat itu tidak bisa, servernya tidak mampu, akhirnya kita coba geser ke forum. Tapi kemarin pengaturan forumnya belum optimal, sehingga kita geser lagi ke grup WhatsApp. Nah, yang kelompok kemarin itu kita coba dengan grup WhatsApp. Jadi nanti skenarionya, plan A, kita tetap dengan diskusi interaktifnya dengan mahasiswa itu dengan forum, yang tadi sudah disampaikan Mas Yul. Kemudian secara personal, feedback personal, itu dengan tugas mahasiswa tadi, kita berikan feedback dari tugas tadi. Kalau yang forum itu bisa kita berikan secara overall karena bisa jadi mahasiswa itu bertanya sama. Tapi yang perlu diberikan feedback secara personal itu ada di tugas dari penugasan mereka. Kan kita berikan studi kasus sesuai dengan materi, nanti bisa diberikan feedback per materi. Jadi plan A-nya itu, kemudian plan B. Plan B-nya nanti kalau misalnya servernya Bismarck ngadat lagi, kita sudah siapkan grup WhatsApp untuk 48 rombel. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba servernya ngadat, kita langsung alihkan mahasiswa ke grup WhatsApp dan Bapak Ibu kita invite ke grup WhatsApp. Begitu nanti sesinya selesai, kita remove, kita masukkan ke sesi dosen yang berikutnya. Begitu Bapak, dua plan. Semoga tidak menjalankan yang plan kedua, tapi cukup plan pertama saja. Kemarin yang kelompok pertama itu sudah jalan dengan 3 plan, akhirnya 3-tiganya jalan. Jadi dengan evaluasi kelompok pertama kemarin, semoga yang kelompok kedua ini atau gelombang kedua ini sudah lebih baik, sehingga tidak perlu menjalankan yang plan kedua, cukup plan pertama saja. Tapi kita siapkan, sudah kita siapkan. Terima kasih Mas Arwan. Siap. Assalamualaikum. Salam. Monggo Bapak, Ibu, jika ada yang disampaikan. Monggo Bapak. Makanya Mas, andai kan besok pada saat bertugas itu kami ada kesulitan, hotline-nya di mana Mas? Nanti bisa kontak ke panitia-panitianya, sudah ada banyak nih. Kami siapkan lebih dari 5 orang untuk bantu Bapak. Jadi bisa ke Mas Yul, bisa ke saya, nanti ke Pak Yoga, ke yang lain yang kontennya ada di Bismarck Bapak, di atas, di bagian atas itu ada kontak, ada kontak, sudah kami bagi per fakultas. Semoga nanti bisa lebih cepat responnya. Kalau saya slow respon nanti bisa digeser ke yang lain. Siap Bapak. Terima kasih Mas. Siap.
monggo Bapak Ibu yang lain sambil latihan ini, sambil latihan untuk memberikan feedback, sambil pemanasan untuk kuliah besok, semester besok, sambil tes case juga ini kemampuan server Bismat seperti apa, karena kan besok juga akan dipakai untuk 24.000 lah mungkin kalau semua pakai Bismat, karena ini fakultas juga berlomba-lomba untuk menyusun konten materi di Bismat. Ya. Mas Arwan. Ji, Bapak. Lah saya sih kosong arep ngomentari piye. Mengatakan Bapak, jadi mahasiswa itu kami lakukan jadwal dari Senin sampai Sabtu besok. Nah, mahasiswa yang materi hari Senin itu bisa diakses hari Minggu. Kemudian materi misalnya hari Rabu ya, materi yang hari Rabu itu bisa mulai diakses hari Selasa. Mereka bisa mengerjakan dari hari Selasa. Jadi saran kami membukanya nanti sesuai jadwal. Kalau Bapak Ibu dijadwalkan hari Kamis atau hari Sabtu, berarti nanti Bapak Ibu aksesnya juga di hari Sabtu, jangan di hari Rabu, karena belum ada tugas yang dikerjakan karena mahasiswa belum bisa mengakses. Gitu. Belum bisa mengakses. Pak Eko, Pak Eko bisa bantu saya Pak besok pagi. Sambil latihan. Izin Bapak Ibu. Karena tahun kemarin itu kan kami jadwalkan, tahun kemarin itu kan secara luring, kemudian teori di auditorium secara bersamaan, kemudian prakteknya kan di fakultas masing-masing hanya 2 hari. Iya. Tapi karena ini kondisi daring, kemudian kita juga mempertimbangkan kuota mahasiswa dan paket data dan seterusnya, akhirnya yang tadinya waktu 3 hari itu kami perpanjang sampai 1 minggu, Bapak, supaya mahasiswa tidak kesulitan untuk akses materi dan waktu yang maraton. Jadi 1 hari hanya 3 materi, pagi, siang, sore, mengatakan Bapak. Jadi kami atur sampai hari Sabtu. Mas, harapannya mungkin mahasiswa tidak kesulitan. Monggo Bapak. Kalau saya lihat jadwal saya kan besok dari jam 14 sampai 14.45, artinya hanya 45 menit. Mestinya kalau jawab di situ baru ngeklik, baru buka Bismat dan seterusnya merespon itu saya kira nggak cukup waktunya. Kemudian kalau sekarang sudah mulai saya respon, kemudian 45 menit itu kan hanya untuk kita nungguin mereka saja. Kalau mereka ada diskusi, kalau tidak ada kan tidak bisa mengajar, dia kan sudah ada materinya gitu. Apa sih yang kita lakukan selain menjawab diskusi maupun membuat penilaian atau grading itu? Pangapunten Bapak, untuk yang jadwal 45 menit itu plan A yang kemarin kami sampaikan, jadi niatnya 45 menit itu adalah untuk interaktif dengan mahasiswa dengan room chat. Nah, sudah kami coba di kelompok pertama kemarin, room chat itu jalan hanya di hari pertama, sesi pertama saja. Setelah itu server Bismat ngadat, nggak kuat sampai hari ketiga. Nah, berikutnya solusinya kami buatkan forum grup WhatsApp. Ya udah, 45 menit diskusi di situ. Tapi karena ini kita coba dengan plan lain, dengan forum, jadi bisa lebih dari 45 menit atau bahkan mungkin sesi berikut sebelumnya atau setelahnya bisa Bapak 1 kali 24 jam. Jadi 45 menit itu memang kalau untuk forum tidak cukup untuk memberikan notif ke mahasiswa termasuk untuk diskusi. Sehingga kalau untuk kita pakai plan yang kedua yang dengan forum ini waktunya lebih fleksibel Bapak. Tapi kalau kemarin kita tidak buatkan jadwal, misalnya Bapak Ibu bebas memberikan nilai atau memberikan kontak forum selama 1 minggu, nanti sangat kacau Bapak. Jadi 18 materi itu 1 kali 24 jam itu mulai besok ya saya ya. Bapak. Saya harus melayani 24 jam sampai dengan hari Kamis jam. Mboten Bapak, seluangnya Bapak aja. Kalau misalnya Bapak luang 15 menit misalnya, kemudian mahasiswa itu kan sudah ngepost materi ngepost pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa kita overview secara keseluruhan, arahnya pertanyaan itu kemana. Nah, kemudian kita cukup 1 kali jawab saja, 1 kali jawab cukup 15 menit bisa Bapak. Jadi tidak perlu satu-satu direspon. Kita bisa pakai plan yang kedua tadi disampaikan, bisa overview seluruhnya. 40 orang itu pertanyaannya seperti apa, mengarahnya kemana, kita rangkum, kemudian kita replay pertanyaan yang dari kemahasiswaan,
cukup untuk mereview seluruh pertanyaan. Jadi tidak perlu satu-satu Bapak. Jadi cukup 15 menit kita overview, kita baca sekilas, kemudian kita jawab satu kali, sakit Bapak kalau untuk yang forum. Oke. Jadi 45 menit itu kalau tadi yang 1 kali 24 jam? Yang untuk penugasan Bapak. Penugasan Bapak, karena itu kan sifatnya personal Bapak. Oke. Kalau feedback yang penugasan itu kan yang bisa melihat hanya mahasiswa yang bersangkutan. Tapi kalau di forum itu kan publik, jadi mereka sudah bisa membaca respon 1 kali dari kita saja, cukup Bapak. Oke. Jadi yang 1 kali 24 jam itu yang penugasan, yang tadi saya off karena ada keperluan. Oke. J Bapak. Jadi waktunya bisa lebih fleksibel. Monggo Bapak. Mas Arwan. Monggo Pak Zainal. Ini hanya andai saja misalkan baik dalam diskusi maupun dalam grading itu terlambat. Apakah ada penambahan waktu buat kita? Kalau untuk Bapak Ibu sampai akhir sesi Bapak. Jadi misalnya Bapak Ibu terjadwal di hari Rabu, tapi karena di hari Rabu itu agendanya penuh, baru bisa memberikan penilaian di hari Kamisnya atau hari Jumatnya, mboten nopo Bapak. Tapi nanti mohon maaf karena tupoksi kami kadang menagih memberikan rekap tagihan mungkin belum dinilai gitu. Tapi batas akhir waktunya bisa sampai akhir sesi. Kalau ini tanggal 15 mungkin maksimal bisa tanggal 15 atau tanggal 16 untuk memberikan penilaian yang karena memang mungkin kesibukan dari Bapak Ibu. Mengatakan Bapak Ibu. Matur nuwun. Bapak. Izin tanya, Mas. Monggo, Bapak. Mas Arwan. Ada nggak fasilitas progres barnya dari kita atau sehingga kita tahu apakah sudah 100% kita nilai misalkan 100% atau belum, mungkin ada yang kesingsal 1 mahasiswa gitu. Sakit Bapak, di bagian grading itu nanti ada informasi sudah berapa persen yang kita nilai Bapak. Oh, oke. Sebentar, coba kami tampilkan hasilnya Bapak. Pak Yul, dari saya dicarikan kohos Pak. Kohos, jadi kohos. Saya. Biar bisa share screen. Kedap, kami coba tampilkan. Atau mungkin dari Pak Yul mungkin Pak, kalau misalnya belum. Oh, sebentar, nunggu. Ya, bisa. Nah, mengatakan Bapak, ini dari sini bisa dicek nanti. Ini kan coba yang dari rombel yang kemarin, yang di kelompok 1. Nah, ini ada 40, partisipannya ada 40, kemudian dia sudah mengirimkan tugas 40 orang, berarti semua peserta itu sudah mengirimkan tugas. Kemudian ada need grading. Nah, ini need grading ini kalau 0 berarti saya sudah menyelesaikan tugas saya 100%. Nah, untuk ceknya dari sini, view all submission. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu mohon dipastikan grading ini. Ini kan ada grading, skornya dia berapa. Jadi pastikan semua ada skornya, kemudian ada feedback. Kalau feedback tidak begitu penting karena ini lebih ke personal, jadi sistem hanya akan mendeteksi untuk di grading nilai, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu berkenan waktunya untuk memberikan feedback secara personal ke masing-masing, mungkin terkait dengan tugasnya atau apa, bisa disampaikan kita ada mahasiswa. Kalau ini tatap muka sih kita masih enak diskusi langsung menjelaskan dan yang mereka baca ada teks, sehingga mungkin kenapa saya dapat nilai baik, kenapa saya dapat nilai cukup, atau kenapa saya dapat nilai sangat baik, itu mungkin ada overview dari Bapak Ibu, ada komentar dari Bapak Ibu, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami ke arah sana. Ini contoh yang rombel 45 yang belum jalan. Nah, ini belum ada, partisipannya masih 0, submitted masih 0, gradingnya juga masih 0, karena memang belum dibuka, belum dikerjakan oleh mahasiswa, dan mereka juga belum bisa mengakses.
Jadi sudah kami jadwalkan sesuai agenda, sehingga mungkin akan memudahkan mahasiswa, supaya harapannya di mahasiswa itu tidak terlalu berat, Bapak. Ini kan memang sudah kami jadwal. Materi itu bisa diakses kapan, terakhir kapan, gitu, Bapak. Kurang lebih itu, Bapak. Monggo. Iya, terima kasih. Monggo jika ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu yang lain. Atau sudah cukup? Mau tanya tapi kebanyakan Mas Arwan nanti saja karena baru selesai rapat wisuda. Oh, jih, Bapak. Nanti bisa japri ke saya, Bapak. Jih, siap membantu, Bapak. Jih. Monggo Bapak Ibu. Yang jelas kalau akunnya Mas Arwan. Akunnya sampun, Bapak. Sampun, sudah kami set. Sudah. Jih. Kalau misalnya direct nanti japri ke kami, mungkin saya coba cek. Nggih, kalau tadi sudah kami tambah. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur suwun. Ditanyakan sekarang Pak Budi, biar kami juga tahu. Wah, iki ora sing padha sing telat ki. Pak Dede. Iya, Pak. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan nanti. Saya juga terlambat. Ya, sudah biasa pakai Bismart, nggak masalah itu. Saya ya baru dibuatkan akun, no. Monggo, kalau misalnya ada yang krusial mungkin perlu disampaikan. Saya tugas hari Kamis Pak Irwan. Berarti Rabu baru ngirim ya, Mas ya? Jadi kalau misalnya Ibu bertugas di hari Kamis jam 8, berarti mahasiswa itu dari Rabu sudah bisa akses materi, dia sudah bisa mengerjakan. Gitu. Tapi mungkin tidak serentak mengerjakannya karena kita daring, kami beri waktu 1 kali 24 jam juga untuk mahasiswa memberikan akses. Jadi sama-sama 1 kali 24 jam. Iya. Hari Rabu bisa aksesnya kapan tuh? Kalau Pak Arwan? Bapak bertugas hari Rabu, berarti mahasiswa sejak hari Selasa itu sudah bisa akses. Oh, sekarang sudah akses. Sudah bisa akses. Mungkin sudah ada respon juga dari mahasiswa. Bisa di ini juga, Pak. Pokoknya nanti kalau ada kesulitan saya japri Pak Arwan, ya. Oke, siap. Bisa ke saya atau ke yang lain, tim banyak, Bapak. Oke. Terima kasih. Berarti kalau Pak Arwan bisa kontaknya. Kemis itu sudah bisa Rabu sore gitu. Nggih, mahasiswa bisa mengakses sejak Rabu, tapi bisa jadi belum 100% mahasiswa mengirimkan tugas. Biasanya kan mahasiswa pada ada tender juga itu. Jadi kalau Ibu mungkinnya tugasnya hari Kamis, tapi Ibu nyoba sekali-sekali akses di hari Rabu misalnya. Nah, bisa jadi dari 40 siswa itu, 40 mahasiswa itu baru 3, baru 4, baru 10 misalnya yang mengumpulkan, atau yang ini bisa langsung di grading, bisa langsung dinilai. Jadi monggo waktu luangnya dari Bapak Ibu. Maksudnya nyicil gitu loh. Oke, bisa dicicil, bisa Ibu. Tapi dengan catatan mahasiswa sudah mengumpulkan. Kalau mahasiswa belum mengumpulkan, belum bisa. Tapi kalau sudah bisa Ibu. Nuwun. Pak Arwan, mungkin hari ini mahasiswa sudah mengumpulkan belum ya, yang hari Rabu itu? Cobi kami cek nggih Bapak. Mungkin Bapak Ibu bisa juga melihat, karena kan sudah kami enroll semua, bisa dicek di bagian tadi Bapak. Di bagian? Materinya. Di bagian? Coba kami share screen lagi. Contoh ini ya Bapak Ibu, yang materi 7. Nah, kita coba cek yang materi 7 yang mereka mungkin sudah bisa akses. Ini materi yang mereka lihat, penugasan di kelompok 2 misalnya. Kemudian kita bisa lihat Bapak Ibu di rombel 41, 43 ini misalnya. Nah, ini partisipannya 40, yang sudah mengerjakan, mengumpulkan itu ada 34. Nah, kemudian yang perlu dinilai ini ada 31, berarti mungkin ada juga yang belum mengerjakan 6 orang, nah, 6 orang atau 9 orang ini belum, jadi masih kita tunggu respon mereka karena masih ada 15 jam lagi sebelum batas waktu deadline untuk mengumpulkan sampai besok. Ini yang Bapak. Hari ini ya? Ya, yang hari ini. Ini contoh yang rombel 43, mungkin rombel 40 ini kita coba. 38 ya Pak. Ini rombel 38. Nah, ini rombel 38.
Nah, di rombel 38 ini ada 40 orang partisipasinya, pesertanya per rombel maksimal 40. Kemudian yang sudah mengumpulkan ada 34. Ini kalau mau kita nilai dari sejak sekarang bisa ini. Misalnya nih grade. Ini. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini. Kalau ini tidak ada file PDF untuk melebarkan mungkin bisa cek dari sini. Kemudian ini ada tanda plus. Nah, ini respon dari mereka, tugasnya suruh ngapain, karena ini intinya adalah untuk kontak dengan dosen. Tugasnya, mungkin kita bisa grade dari sini. Ini sudah ada grade, cukup, baik. Nah, misalnya cukup atau baik. Nah, kemudian kita tuliskan feedback dari sini, kita centang notif, biar mahasiswa itu mereka dapat notif respon dari kita, kemudian nanti save and show next. Itu Bapak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu ada yang kami jadwalkan di rombel yang berbeda, ada yang rombelnya 2, ada yang rombelnya 3. Jadi pengalaman yang pengalaman yang kelompok kemarin itu ada yang salah kamar Bapak. Jadi seharusnya saya di rombel 31 tapi saya salah ngeklik di rombel 32 sehingga saya menilai tugasnya dosen lain. Nah, itu dosen lain itu membuka di rombelnya, ada yang kontak saya, Pak ini kok data menilai saya sudah 0, tidak ada yang regrading, padahal saya belum mengerjakan. Nah, setelah saya cek di log ternyata dikerjakan oleh dosen lain. Jadi karena salah rombel ini tadi. Nah, mohon mungkin bisa dipastikan rombelnya sesuai dengan jatah alokasi materi, Bapak Ibu. Mengatakan Bapak Ibu. Makasih. Ya, Bapak. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Untuk menentukan kriteria sangat baik, itu ada rubriknya enggak, Mas? Untuk rubrik yang tadi aslinya karena ini persepsional Bapak, jadi yang ini tadi kami hanya menyiapkan saja, menyiapkan baik, sangat baik atau tidak. Ini tadi, misalnya yang ini. Nah, ini kan sangat baik, tidak, dan cukup ini kami hanya menyiapkan ini saja. Tapi kalau kriterianya dari jawaban ini, misalnya jawaban ini itu dianggap sangat baik, itu seperti apa? Itu eksepsional ke Bapak Ibu. Jadi mohon mungkin misalnya kalau yang seperti ini kita nilai cukup. Kenapa kita nilai cukup? Punya orang nggak tanpa ada atau kalimatnya sama. Karena penilaiannya personal Bapak. Soft skill ke personal masing-masing. Atau di blog dicari masukan di Google. Nah, itu kalau ada karena posisinya ini lebih ke mana ya? Lebih ke karakter yang mungkin tidak bisa kita prediksi jawaban mereka, karena yang kelompok kemarin itu sangat antusias sekali Bapak untuk bertanya, untuk memberikan respon, dan kualitas jawabannya juga sangat bagus. Perlu sedikit mikir untuk jawab. Jadi memang sangat personal Bapak. Makatan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan, bisa kontak ke narahubung atau ke panitia. Makatan? Matur suwun partisipasi dari Bapak Ibu. Semoga kesempatan atau kegiatan kali ini bisa kita membantu mahasiswa untuk optimal dalam pembinaan soft skill. Kami ucapkan sangat terima kasih sekali sudah berkenan untuk membantu kami dalam mensukseskan pelaksanaan pembinaan soft skill bagi mahasiswa. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Untuk rekaman kegiatan kali ini nanti akan kami share ke Bapak Ibu, kami unggah ke YouTube Kemahasiswaan. Matur nuwun, kurang lebih dari kami banyak kesalahan, kami mohon maaf, kami cukupkan sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arwan. Matur suwun, Bapak. Terima kasih Pak Arwan dan kawan-kawan.